Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 276. Keterampilan tempur tim. Hampir seketika, mereka melukai mereka dan berubah menjadi serigala yang ganas. Scar dan dua saudara lainnya bertindak sebagai penyerang utama, menyerang seperti gelombang demi gelombang. Tinju gila itu, kedap udara, tekanan besar, langsung menyelimuti Master-Master. Terlalu cepat, Grandmaster yang melindungi Seng Jiahao melihat pemandangan ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Keterampilan tim apa ini? 7 atau 8 orang ini benar-benar bekerja sama secara diam-diam. Apa yang dia lihat bukanlah sepasang kepalan tangan, tetapi tinju yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, setiap tinju memiliki kekuatan yang menakutkan, dan formasi pertempuran ini, ofensif dan defensif, bahkan jika dia adalah master yang hebat, dia akan menghadapi ancaman besar. Setelah diserahkan, dia akhirnya mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik, tetapi ngeri menemukan bahwa kekuatan pertahanan medan perang ini ternyata seperti dinding tembaga dan dinding besi. Bahkan jika dia adalah master yang hebat, dia tidak bisa menghancurkan pertahanan untuk sementara waktu. Ledakan. Master hebat ini belum pernah menemukan teknik pertarungan tim seperti itu, menghadapi bekas luka dari serangan mereka seperti menghadapi pasukan. Tidak hanya dia tidak bisa menghentikan serangannya, dia juga tidak bisa membuka tangannya, dia hanya menggunakan beberapa trik dan ditinju di dada oleh bekas luka dan terbang keluar. Kemudian, tinju yang luar biasa menenggelamkannya hidup-hidup. Tidak. Mata Grandmaster melebar, dan dia mengeluarkan raungan yang tidak mau. Tapi pada akhirnya, ajalnya terputus, saya tidak tahu berapa banyak tulang, tergeletak di tanah seperti anjing mati. Bekas luka mereka berhenti, wajah mereka penuh kegembiraan. Selesai. Mereka benar-benar melakukannya. 1 lawan 1, mereka benar-benar mustahil untuk bertarung melawan seorang master, apalagi dikalahkan. Namun, mengandalkan keterampilan tempur tim yang diberikan Li Dongjiao kepada mereka, dia benar-benar mengalahkan seorang master-master. Yang lain tercengang. Terutama bahwa Seng Jiahao menelan ludah, seolah bermimpi. Apa situasinya? Tuan yang saya bawa, 2 tuan, baru saja dikalahkan. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Aku sedang bermimpi, aku pasti sedang bermimpi, ini pasti tidak benar. Dia menggosok matanya, tetapi fakta ada di depannya, dan semua orang yang dia bawa benar-benar dipukuli sampai ke tanah. Menghadapi bekas luka yang dipaksakan dan lainnya, Seng Jiahao langsung ketakutan, dia tiba-tiba menoleh dan menemukan bahwa Zhou Shao yang datang bersamanya tidak tahu kapan dia pergi. Mereka yang pergi bersama adalah 2 tuan yang dibawa Zhou Shao, dan beberapa tuan. Oh sial, Seng Jiahao mengutuk dalam hatinya, memelototi mereka, berhenti, apa yang ingin kamu lakukan? Hentikan. Tentu saja mereka tidak akan tinggal diam. Ini adalah perintah yang diberikan Li Dong kepada mereka karena kakak tertua berkata untuk memotong tangan dan kaki orang ini, mereka secara alami harus melaksanakannya. Bahkan jika Raja Surgawi Lao Su datang, mereka harus mengeksekusinya. Seng Jiahao berteriak sambil mundur, dan para tamu yang datang ke resepsi akan segera meninggalkan tempat yang dia lewati, dan tidak akan berani mendekatinya. Apakah kamu berani? Saya adalah tuan tertua dari keluarga Seng, dan sekarang saya adalah setengah tuan dari kota provinsi Tianxing. Kamu berani memindahkan saya, Kali ini, sebelum dia selesai berbicara, kata-katanya yang kejam berubah menjadi ratapan. Tapi Scar bergegas tiba-tiba dan memukul salah satu lengannya dengan pukulan. Klik, suara patah tulang bergema seketika. Segera setelah itu, saudara laki-laki kedua bergegas, dan melancarkan pukulan yang sama, mengenai lengan Seng Jiahao yang lain. Rasa sakit yang parah menyebabkan Seng Jiahao berteriak seperti babi, dan dia jatuh ke tanah.
Ketika yang lain melihat adegan ini, jantung mereka berdetak kencang. Tulang lengan langsung patah, dan itu terlihat sangat menyakitkan. Qianming, selamatkan aku. Seng Jiahao ketakutan, dia menahan rasa sakit dan menatap Qianming untuk meminta bantuan. Tidak mungkin. Semua tuan yang dia bawa dipukuli sampai ke tanah, dan sekarang hanya Qianming yang bisa menyelamatkannya. Wajah Qianming juga sangat jelek. Awalnya, dia berpikir bahwa jika Cao Seng dan Cao Zhou datang, dia akan menakuti pria bernama Li dan membuatnya berlutut dan meminta maaf. Tapi hasilnya, dua master-master yang dibawa Seng Jiahao dipukuli oleh orang lain dan kehilangan efektivitas tempur mereka. Zhou Shao bahkan lebih takut untuk membawa orang pergi. Sekarang, Seng Jiahao diinterupsi oleh dua tangan, dan dia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Menghadapi teriakan minta tolong Seng Jiahao, hati Qianming sedikit bingung. Dia menatap Li Dong tanpa sadar dan menemukan bahwa wajah Li Dong masih tenang, seolah-olah semua ini tidak menggerakkannya sama sekali. Apa asal-usul orang ini? Mengapa dia memiliki nilai kekuatan yang begitu kuat? Mengapa dia begitu tenang? Tidak diragukan lagi, pada saat ini Qianming akhirnya menyadari bahwa pemuda bermarga Li ini mungkin di luar imajinasinya. Jika tidak, bagaimana dia bisa memiliki momentum seperti itu? Dia tidak berani menyelamatkan Seng Jiahao, karena dia tahu betul bahwa karena pihak lain dapat dengan mudah berurusan dengan dua tuan yang dibawa Seng Jiahao, maka tuan di sekitarnya hanya akan memberikan makanan bahkan jika mereka semua menembak. Klik, klik. Dalam waktu singkat ketika Qianming ragu-ragu, bekas luka membuat gerakan lain dan mematahkan kedua kaki Seng Jiahao. Tulang-tulangnya patah semua, dan bahkan jika seorang dokter dengan keterampilan medis yang baik menyembuhkannya, tidak mungkin untuk pulih seperti sebelumnya. Wow, Seng Jiahao basah oleh keringat dingin, dan rasa sakit yang parah dari patah tulang pada dua kaki terakhirnya secara langsung menyebabkan dia pingsan. Buang. Li Dong melambaikan tangannya, seolah ingin menangkap lalat, dan biarkan seseorang memberitahu keluarga Seng bahwa mereka menginginkan seseorang dan datang ke ibu kota provinsi secara langsung. Petik 2. Ya Pak. Scar mengangguk, menyeret Seng Jiahao keluar seperti anjing. Ada keheningan yang mati di antara hadirin. Semua orang melihat pemandangan ini dengan wajah terkejut, dan mereka tercengang. Apakah ini sudah berakhir? Hasil ini di luar ekspektasi semua orang. Saya berpikir bahwa Li Dong akan dipaksa untuk berlutut dan meminta maaf. Semua orang siap untuk menginjaknya, tetapi tiba-tiba, itu membuat imajinasi semua orang turun. Mu Yifan dan Sui Haotian memandang Li Dong dengan kagum. Awalnya, mereka semua berpikir bahwa hari ini mungkin tak terhindarkan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Tuan Li memberi mereka kejutan besar. Terutama adegan di mana Li Dong mengalahkan seorang Grandmaster dengan pukulan, membuat mereka semua merasakan darah mereka mendidih sekarang. Itu luar biasa. Shen Yun juga memandang Li Dong dengan kekaguman. Dia pantas menjadi idolanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Li Dong akan menyelesaikan krisis dengan cara yang sombong dan langsung. Itu benar-benar terlalu sederhana. Keluarga Seng yang selalu melanggar hukum dan mengganggunya begitu lama, diinterupsi dengan cara ini dengan kedua tangan dan kaki, itu benar-benar terlalu lega. Akhirnya, di bawah mata semua orang, Li Dong perlahan berdiri. Tatapannya beralih ke Qianming. Sekarang giliran Anda. Mata Li Dong tenang. Nadanya juga sangat tenang, tapi jatuh di telinga Qianming seperti guntur. Kamu sekarang. Dia bisa dengan jelas melihat nasib Seng Jiahao sekarang. Tangan dan kakinya terputus dan diseret keluar seperti anjing mati. Apakah ini berarti dia akan berakhir seperti ini selanjutnya? Saya harus mengatakan bahwa setelah melihat pemandangan tadi, hati Qianming juga pasti merasa takut. Karena kekuatan yang ditunjukkan Li Dong barusan benar-benar menakutkan. Tuan Li, saya tidak tahu apa-apa tentang Taisan sebelumnya, jadi saya tersinggung, tetapi Anda juga memukuli pengawal saya dan mengambil wanita saya.
Mari kita dapatkan 50-50, bagaimana dengan penghapusan? Qian Ming berpikir bahwa apa yang dia katakan masuk akal. Dalam pandangannya, keluarga Qian adalah keluarga kaya di utara, jauh melampaui perbandingan keluarga Seng di Shanghai. Dia adalah perwakilan dari keluarga Qian di sini, dan nama belakangnya adalah Li, jadi tentu saja dia tidak berani melakukan apapun padanya. Namun, dia tidak tahu karakter seperti apa yang dia hadapi. Penghapusan. Sudut mulut Li Dong menunjukkan senyum tipis, tetapi matanya acuh tak acuh. Saya katakan sebelumnya, jika Anda berbicara omong kosong, saya akan membiarkan Anda tidak melihat matahari besok. Apakah Anda pikir saya bercanda? Jika itu orang biasa, Li Dong mungkin benar-benar menghapusnya. Tapi apakah itu Seng Jiahao atau Qian Ming di depannya? Mereka mewakili keluarga Qian di utara dan keluarga Seng di Shanghai. Dua keluarga besar ini terlibat dalam perampokan lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi. Setelah mereka melakukannya, hal berikutnya yang harus mereka hadapi adalah Laut Cina Timur. Bagaimana bisa Li Dong setuju? Karena mereka memilih untuk datang ke ibu kota provinsi untuk berpartisipasi dalam hal-hal seperti itu, mereka tidak dapat dianggap sebagai orang biasa. Li Dong datang ke ibu kota provinsi kali ini hanya untuk menyelesaikan kekacauan. Tentu saja, dia tidak bisa tanpa ampun. Perwakilan dari keluarga besar ini, apalagi menyinggung perasaannya, bahkan jika dia tidak menyinggung perasaannya, Li Dong akan mengambil tindakan. Jika kerjasamanya baik-baik saja, Li Dong akan langsung membunuh mereka yang tidak bekerja sama. Grup Lin akan berakar di ibu kota provinsi di masa depan, dan Li Dong tidak akan membiarkan ibu kota provinsi tetap dalam kekacauan. Dalam hal ini, potensi bahaya keselamatan bagi Lin Yurou terlalu besar, dan juga tidak kondusif untuk pengembangan grup Lin. Karena itu, siapapun yang menghalangi Li Dong harus berlutut. Lalu apa yang kamu inginkan? Apakah kamu benar-benar berani membunuhku? Qian Ming mencibir. Dia bertaruh bahwa pihak lain tidak akan berani membunuhnya sama sekali, karena dia tahu betapa kuatnya keluarga uangnya. Mungkin itu bukan salah satu yang terbaik di utara, tetapi di selatan ini, itu jelas merupakan keberadaan tingkat atas, bahkan jika Qiao Ba tidak mati, dia tidak berani melakukan apapun padanya. Jika tidak, kemarahan keluarga Qian, tidak semua orang mampu membelinya. Selain itu, ini di pengadilan besar, dengan hampir 100 orang, dia juga direktur muda perusahaan Huayi dan terkenal di industri hiburan. Dia milik seorang tokoh masyarakat, siapa yang berani membunuhnya dalam situasi ini? Dia tidak tahu bahwa begitu Li Dong mengatakan ini, ekspresi dua Grandmaster keluarga Qian yang bersembunyi di kegelapan berubah drastis, dan mereka akan muncul untuk memohon belas kasihan. Yang lain tidak tahu bahwa kedua tuan yang bersembunyi di kegelapan tahu betul bahwa pria bermarga Li adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Satu pukulan akan menghapus Master, dan tidak mungkin bagi orang kuat dengan level yang sama untuk melakukannya. Kemudian hanya ada satu penjelasan. Lawannya adalah Master yang hebat. Guru besar, jangan katakan bahwa orang kuat seperti itu ingin membunuh Qian, bahkan jika patriark keluarga Qian ada di sini, dia harus diperlakukan dengan hormat. Orang yang kuat seperti itu benar-benar menakutkan, lagi pula, raksasa itu membuat suara di utara belum lama ini, dan sekarang semua orang masih memiliki ketakutan yang tersisa. Sebelum Master-Master Qian bisa berbicara, Qian Ming mencibir, "Kenapa kamu takut? Aku bilang kamu tidak berani membunuhku." Ekspresi dua tuan dari keluarga Qian berubah drastis. Pada saat ini, Li Dong bergerak. Di mata semua orang, dia anehnya menghilang di tempat dan muncul kembali, sudah di depan Qian Ming. Li Dong meraih leher Qian Ming dengan satu tangan, matanya tenang, melihat Qian Mingru menatap seekor semut. Bagi Li Dong, karena semut ini berinisiatif meminta kematian, ia pun dengan senang hati memenuhinya. Batuk-batuk-batuk, wajah Qian Ming tiba-tiba penuh ketakutan. Dia menggunakan tangannya untuk mematahkan pergelangan tangan Li Dong,
tetapi dia tidak bisa melepaskannya sama sekali. Tangan Li Dong, seperti penjepit besi, mencubit lehernya dengan kuat, membuatnya tidak bisa bernapas. Qian Ming benar-benar takut. Tidak ada emosi di mata acuh tak acuh Li Dong. Sungguh sepasang mata yang mengerikan. Qian Ming bersumpah, dia belum pernah melihat mata seperti itu dalam hidupnya. Ini seperti dewa dari atas melihat semut di tanah. Dan dia adalah semut. Tuan Li, bawahannya. Salah satu tuan keluarga Qian mengubah wajahnya dan bergegas keluar dari kegelapan. Jika dia tidak keluar, Qian Ming akan dibunuh. Namun, kata-katanya belum selesai. Klik. Li Dong memutarnya dengan ringan, dan suara leher yang patah bergema di seluruh penonton. Dia melemparkannya dengan ringan, dan tubuh Qian Ming terlempar keluar dari gerbang seperti boneka kain, dan dia jatuh dengan keras di luar gerbang clubhouse, berguling-guling di tanah, tidak bergerak. Aku tidak bisa mati lagi. Grandmaster yang bergegas keluar dari kegelapan segera tetap di tempat, wajahnya pucat. Dan semua orang, terlebih lagi, hanya merasakan hawa dingin, mengalir dari belakang ke langit. Qian Ming sudah mati. Qian Ming dari keluarga Qian Utara telah meninggal, dan Cao Donghuai telah meninggal. Qian Ming yang bersemangat dan pemberontak baru saja mati. Dan saat Li Dong berkata untuk membunuhnya, dia langsung mematahkan lehernya. Mata yang tak terhitung jumlahnya menatap pria yang acuh tak acuh itu, dan kemudian dengan cepat menundukkan kepalanya, tidak berani melihat secara langsung. Termasuk master-master dari keluarga Qian. Kekuatan dan kekuatan tidak mengerikan. Yang mengerikan adalah orang ini dapat mengambil hidup dan mati Anda kapan saja, dan bahkan master-master tidak dapat menahan Anda. Ini mengerikan. Cukup membuat orang takut, seperti kaisar kuno, membunuh orang dengan satu kata, mengendalikan hidup dan mati. Grandmaster tidak boleh dipermalukan, dan saya, apalagi dipermalukan, siapapun yang mempermalukan saya, mati. Li Dong memegang tangannya di belakang punggungnya, matanya acuh tak acuh, dan dia berbicara perlahan. Membunuh Qian Ming, Li Dongxin tidak terganggu. Orang ini juga merupakan perwakilan dari keluarga Qian dan salah satu pembuat onar di lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi. Dia juga mengancam akan membunuh Li Dong dan membuatnya berlutut. Jika ini masalahnya, maka matilah. Bagi Li Dong untuk membunuh orang seperti itu, tidak ada bedanya untuk meremas semut dengan tangannya. Adapun keluarga Qian di belakangnya, di mata Li Dong, itu bukan apa-apa. Dia bukan lagi bocah 15 tahun yang lalu. Dia adalah dewa perang timur, dan kali ini dia kembali, siapapun yang berani menghalangi balas dendamnya akan mati. Itu benar, apakah itu pengembangan grup Lin atau datang ke ibu kota provinsi untuk memadamkan kekacauan, itu akan menjadi jalannya untuk membalas dendam di masa depan. Penonton terdiam, tidak ada yang berani berbicara. Bab 277. Mata Li Dong perlahan mengamati penonton, dan akhirnya jatuh pada dua tuan dari keluarga Qian. Kenapa, kalian berdua ingin membalaskan dendamnya? Kedua tuan itu gemetar setelah mendengar ini, dan menggelengkan kepala mereka dengan cepat. Apa lelucon? Lawan dapat menghancurkan Grandmaster dengan satu pukulan, dan gabungan keduanya mungkin tidak cukup untuk mengantarkan makanan. Meskipun Qian Ming adalah anggota keluarga Qian, karena ia memilih untuk menjadi pelopor di Provinsi Tianxing, ia harus memiliki kesadaran akan kematian. Mereka tidak akan membalas Qian Ming dengan bodoh, sehingga mengorbankan nyawa mereka. Kalau begitu keluar, Li Dong berkata ringan. Ketika kata-kata itu jatuh, dua tuan dari keluarga Qian, serta tuan lainnya, mendengar ini, berbalik tanpa ragu-ragu dan bergegas keluar dari clubhouse dan menghilang. Tentu saja, sebelum mereka pergi, mereka membawa pergi tubuh Qian Ming. Ketika hal-hal mencapai titik ini, pesta koktail yang disebut tidak bisa dilanjutkan, segera, banyak tamu pergi satu demi satu. Ekspresi Shen Yun sedikit bingung dan lega. Qian Ming sudah mati, insiden ini adalah hal yang menghancurkan bagi Huai. Dan dia,
Sebagai artis wanita Huai, Sao Dong meninggal. Dia berada di tempat kejadian dan mengenal orang yang membunuh Qian Ming. Begitu orang-orang dari keluarga Qian tahu tentang masalah ini, dia pasti akan dilarang oleh Sue Zhang. Yang melegakan adalah kariernya sebagai artis dalam beberapa tahun terakhir membuatnya kelelahan. Karena dia terkenal, berpenampilan cantik, memiliki sosok yang baik, dan memiliki temperamen yang baik, yang dapat menarik perhatian pria. Terlepas dari dunia, selama orang-orang kaya dan berkuasa melihatnya, kebanyakan dari mereka ingin terjadi padanya. Dia tidak bisa menyinggung orang, jadi dia selalu berhati-hati dan kelelahan. Jika Sue Zhang dilarang, meskipun ia kehilangan ketenarannya, ia dapat menjalani kehidupan yang stabil, yang juga merupakan pilihan yang baik. Apakah kamu khawatir mereka akan membalasmu demi aku? Li Dong memperhatikan perubahan ekspresi Shen Yun dan bertanya dengan lembut. Tidak apa-apa, aku sudah mempersiapkan ini sejak lama. Petik 2. Shen Yun tersenyum sedikit, sebenarnya, ini juga bagus. Untuk menjauh dari lingkaran ini, bukankah ini akhir yang baik untukku? Kata-katanya membuat Li Dong sedikit mengernyit. Kamu tidak ingin terus bercampur di industri hiburan. Li Dong tahu bahwa jika Shen Yun dihalangi dari Sue Zhang dan menghilang dari lingkaran hiburan karena hal ini, Lin Yuro pasti akan sedih saat mengetahuinya. Terlebih lagi, produk terbaru yang dikembangkan oleh Lin Group masih harus menjadi pembicara kontemporer Shen Yun dan Liu Jing. Li Dong tidak ingin ibu dan anak perempuan Lin Yuro tidak bahagia karena hal ini. Bohong untuk mengatakan bahwa saya tidak menginginkannya, tetapi Anda juga tahu bahwa karir saya telah terhambat selama bertahun-tahun. Sekarang hal seperti ini terjadi sekarang, masih tidak mungkin seperti sebelumnya. Shen Yun menggelengkan kepalanya, sedikit enggan di matanya. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah bekerja keras. Tapi itu tidak berguna. Dia tidak menerima aturan yang tidak diucapkan itu. Sebagian besar sumber daya industri hiburan tidak akan bersandar padanya. Sebagai selebritas wanita lini pertama, terus lakukan ini, tidak ada pekerjaan yang keluar, hanya masalah waktu sebelum keheningan berlanjut. Kamu tidak perlu memikirkan hal-hal dengan buruk, menetapkan pikiranmu dan terus menjadi bintangmu, masalah ini tidak akan melibatkanmu. Li Dong tersenyum. Shen Yun terkejut, tapi dia tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia hanya berpikir bahwa Li Dong sedang menghibur dirinya sendiri. Sekarang Qian Ming sudah mati, masalah ini akan segera menyebar, siapa yang akan menanggung kemarahan keluarga Qian saat itu? Tidak ada keraguan bahwa dia pasti salah satu dari mereka. Meskipun tidak akan seserius dibasmi, diblokir adalah suatu kepastian. Aktris lini pertama Huai lainnya, yaitu Li Xingxin, sekarang akhirnya sadar kembali. Dia tidak pergi, tetapi menatap Li Dong dengan ngeri di wajahnya. Pria ini benar-benar membunuh seseorang, dan Qian Ming lah yang membunuhnya. Bagaimana dia bisa begitu berani? Bukankah dia takut akan balas dendam Qian? Kemudian, melihat ekspresi wajah Shen Yun dan mendengar percakapan antara Shen Yun dan Li Dong, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bahagia. Qian Ming sudah mati, dan Shen Yun dilarang karena insiden ini, jadi status saudari pertama di Huai tidak lain adalah dia. Keluarga Qian pasti akan mengirim direktur lain ke Huai. Ketika itu terjadi, dia harus memanfaatkan kesempatan itu. Apa yang paling dia banggakan secara alami adalah tubuh iblis. Tidak peduli siapa yang dikirim keluarga Qian untuk mengambil alih Huai, Li Xingxin memiliki keyakinan mutlak untuk menjatuhkannya. Dia sepertinya bisa melihat pemandangan kudanya berlari kencang di jalan bintang. Pada saat ini, Li Dong mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan memutar nomor. Kakak laki-laki. Di sisi yang berlawanan, sebuah suara tenang datang. Pisau, ada rumah uang di utara, tahukah kamu? Li Dong bertanya. Ada keluarga seperti itu, yang hampir tidak bisa dianggap sebagai keluarga besar. Saudara, ada apa? Mereka memprovokasimu.
Apakah kamu ingin aku mengambil seseorang dan menghancurkan seluruh keluarga mereka? Suara Chen Xiaodao di sisi lain menjadi dingin, dan dia bisa merasakan niat membunuh yang kaya dari sisi lain melalui telepon. Di utara, apalagi keluarga Uang, bahkan jika keluarga Li yang paling kuat menyinggung kakak tertua, selama Li Dong mengatakan sepatah kata pun, Chen Xiaodao akan langsung memanggil semua saudara Xiaodao Men untuk membunuh keluarga Li tanpa ragu-ragu. Oh, itu tidak dihitung sebagai memprovokasi saya. Itu saja. Mereka mengirim orang ke kota provinsi Tianxing untuk melakukan sesuatu di sini. Saya membunuh seorang pria bernama Qian Ming dari keluarga Qian. Dia memiliki nama bernama Huayi Entertainment. Perusahaan, Anda pergi ke rumah Qian dan membeli perusahaan ini, sehingga kantor pusat perusahaan akan segera pindah ke ibu kota provinsi Tianxing. Li Dong berkata dengan acuh tak acuh, jika mereka ingin membalas dendam, atau menolak atau semacamnya, maka kamu dapat membawa seseorang untuk membunuh mereka semua. Oke, aku mengerti, aku akan melakukannya sekarang. Ketika dia menutup telepon, Li Dong melihat semua orang menatapnya dengan tatapan kosong. Mu Yifan dan Sui Haotian menelan ludah, terkejut di hati mereka. Keluarga Qian Utara, keluarga utara yang besar ini, pada awalnya tidak diketahui semua orang, tetapi sejak datang ke ibu kota provinsi, semua keluarga lokal telah sangat akrab dengan keluarga Qian. Hanya kekuatan puncak gunung es yang telah mengalahkan seluruh ibu kota provinsi sampai habis. Dan sekarang, ketika Li Dong menelepon, dia akan membeli Huayi Entertainment, dan dia juga mengatakan bahwa jika keluarga Qian menolak atau ingin membalas dendam, akankah seseorang membunuh keluarga Qian? Seberapa mendominasi ini? Seberapa suci orang yang menjawab telepon tadi? Shen Yun juga sangat terkejut, Tuan Li ini benar-benar ingin mendapatkan Huayi. Anda tahu, Huayi juga merupakan perusahaan besar dengan nilai pasar ratusan miliar. Jika panggilan telepon benar-benar dapat memperoleh Huayi, maka kekuatan Tuan Li akan terlalu menakutkan. Hanya wajah Li Xingxin yang menunjukkan cibiran. Mengakuisisi Huayi. Dia tidak percaya. Dia sekarang tenggelam dalam mimpi menjadi saudara perempuan pertama Huayi di masa depan dan akhirnya menjadi bintang internasional. Bab 278. Pada saat ini, 90% dari tamu yang diundang oleh Qian Ming telah pergi, dan sisanya adalah anggota keluarga lokal di ibu kota provinsi. Tak satu pun dari orang-orang ini mengkhianati ibu kota provinsi. Baru saja saya melihat bahwa Li Dong dengan sederhana dan kasar memotong anggota tubuh Seng Jiahao, memusnahkan Qian Ming, dan secara langsung menyelesaikan setengah dari krisis di ibu kota provinsi. Alasannya setengah karena masih banyak pasukan asing lain di ibu kota provinsi, di antaranya Zhou Shao yang mundur sebelumnya, dan keluarga Huang yang belum muncul. Kedua keluarga besar itu tidak lebih buruk dari keluarga Qian dan keluarga Seng. Banyak orang ingin mengambil kesempatan ini untuk bertemu Li Dong. Li Dong awalnya benci bersosialisasi dengan orang lain, tetapi karena dia ingin mengambil posisi sebagai raja bawah tanah di ibu kota provinsi, hal ini tidak dapat dihindari. Jadi dia tidak punya pilihan selain mendentingkan gelas dengan orang-orang yang antusias ini, berbicara dengan acuh tak acuh. Sekitar 10 menit kemudian, ponsel Li Dong berdering lagi. Keluarkan dan lihat bahwa Chen Xiaodao yang datang. Saudaraku, semuanya sudah selesai. Perusahaan Huayi Entertainment yang Anda sebutkan telah diakuisisi oleh saya dan ditransfer ke nama Anda, dan saya telah meminta mereka untuk mulai memindahkan markas mereka kepada Anda sekarang. Saya kira datang besok. Chen Xiaodao langsung ke intinya, namun, Anda harus menemukan lokasi kantor di sana terlebih dahulu. Diperkirakan ratusan orang akan lewat. Petik 2. Anakmu bisa melakukan sesuatu dengan sangat cepat, apakah kamu tidak mempermalukan orang lain? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Tidak, kakak tertua saya mengajari saya untuk membujuk orang dengan kebajikan. Saya berdebat dengan mereka, dan mereka sangat senang. Petik 2.
Chen Xiaodao di sana tersenyum dan berkata, adapun pihak Provinsi Tianxing, mereka mengatakan bahwa Qian Ming bersalah atas kematian dan bahwa mereka tidak akan pernah mengirim siapapun. Petik 2. Cukup bagus menjadi manusia. Li Dong menghancurkan mulutnya. Menutup telepon, Li Dong tersenyum dan berkata kepada Shen Yun, "Yah, Huai telah diakuisisi. Anda tidak perlu takut pada apapun di masa depan, Anda dapat berkonsentrasi pada akting." Petik 2. Kata-kata jatuh. Shen Yun tercengang. Apa yang dia dengar? Tuan Li benar-benar membeli Huai. Dan masih dalam 10 menit yang singkat ini. Apakah terlalu cepat? Li Xingxin sedang berbicara dengan Shen Yun, mengejeknya dari waktu ke waktu untuk menunjukkan keunggulannya. Tapi ketika dia mendengar kata-kata Li Dong, dia juga tercengang. Ini tidak mungkin. Li Xingxin berdiri tiba-tiba. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Petik 2. Li Dong berkata dengan tenang, jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat menghubungi manajemen senior Huai untuk menanyakannya sekarang. Aku yakin mereka akan dengan senang hati memberitahumu siapa bos baru Huai. Oh, ya. Anda semua adalah seniman Huai, jadi Anda tidak perlu pergi ke utara di masa depan. Saya telah meminta pihak lain untuk memindahkan markas ke sini, dan itu akan ada di sana besok. Ketika kata-kata ini keluar, Shen Yun tercengang. Jika orang lain mengatakan ini, dia akan menjadi orang pertama yang tidak percaya. Tapi ini dikatakan dari mulut Li Dong, dan dia langsung memilih untuk mempercayainya. Karena dia tahu bahwa pria seperti Li Dong tidak suka berbohong. Adapun akuisisi perusahaan hiburan dengan aset ratusan miliar, sulit bagi orang biasa, tetapi Tuan Li harus bisa melakukannya, bukan? Yang paling mengejutkannya adalah kata-kata terakhir Li Dong. Sebenarnya memindahkan markas Huai dari utara ke ibu kota Provinsi Tianxing. Asli atau palsu? Pada saat ini, Li Xingxin dengan cepat minggir dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Dia tidak percaya kata-kata Li Dong di dalam hatinya, tapi bagaimana jika? Bagaimana jika itu benar? Statusnya di Huai sebanding dengan Shen Yun. Tentu saja, eksekutif senior perusahaan sangat akrab dengannya. Dia langsung menemukan nomor manajer umum dan memutarnya. Setelah beberapa saat, wajah Li Xingxin berubah lagi dan lagi. Ketika dia menutup telepon, sorot mata Li Dong berubah total, pria ini ternyata benar. Dia sudah menanyakannya. Beberapa menit yang lalu, Huai telah diakuisisi dan bos barunya bernama Li Dong. Dan semua staf Huai akan pergi ke kota Provinsi Tianxing besok untuk mendirikan markas baru. Dengan kata lain, mulai saat ini, pemilik Huai bukan lagi milik Qian, tetapi pria bernama Li Dong di depannya. Masa depan semua seniman di Huai terletak di dalam pikiran pria ini. Termasuk dirimu sendiri. Jatuh dari surga ke neraka dalam sekejap. Baru saja, Li Xingxin masih membayangkan bahwa dia akan menjadi saudara perempuan pertama Huai di masa depan, untuk mencapai puncak hidupnya dan menjadi superstar internasional. Tapi sekarang bahkan bosnya telah digantikan oleh pria di depannya, pria yang akrab dengan Shen Yun ini. Akankah Huai masih memiliki tempatnya sendiri di masa depan? Bisakah industri hiburan terus bercampur? Dalam hatinya, dia tiba-tiba menjadi gugup. Pada saat ini, Li Dong berdiri dan menunjuk Li Xingxin, "Kamu, keluarlah bersamaku." Petik 2. Sambil memegang segelas anggur merah, dia berjalan langsung ke pintu clubhouse. Li Xingxin terkejut, dan dengan cepat mengikuti. Shen Yun dapat melihat bahwa Tuan Li memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada Li Xingxin, dan tidak bertanya, dia mengeluarkan ponselnya dan tidak sabar untuk memberitahu Sister King berita tersebut. Lorong masuk. Li Dong berdiri di sana, melihat ke pohon tidak jauh. Li Xingxin berjalan ke sisi Li Dong, sangat gugup. Tidak ada angin di dekatnya, dan Li Dong bahkan bisa mencium aroma samar tubuh Li Xingxin. Jika dia menebak dengan benar, parfum Li Xingxin seharusnya adalah Chanel No. 5 yang terkenal, dan itu adalah versi aslinya,
bukan versi wewangian ringan yang lebih baru. Parfum ini terkenal di seluruh dunia, dan harganya $300 per ons. Li Dong melintasi dunia dengan kekuatan dewa perang, dan dia sering mencium wanita. Dan dia juga tahu bahwa parfum jenis ini hanya dapat dikendalikan oleh wanita berusia di atas 30 tahun, penuh dengan daya pikat dewasa, dan gadis-gadis tidak terlalu menyukainya. Li, bos. Li Xingxin berteriak dengan gugup. Saat ini, dia sama sekali tidak seperti Su Daji dan Wu Meiniang di serial TV. Sebaliknya, dia tampak seperti pelayan kecil yang baru saja memasuki istana, gemetar, lembut dan menipu. Dia memang takut di dalam hatinya, tetapi dia memegang sedikit harapan. Sederhana saja, karena dia tahu bahwa selama dia laki-laki, dia akan memikirkannya. Tuan Li ini terlihat sangat muda dan terlihat sangat tampan. Jika dia benar-benar memiliki ide tentang dirinya sendiri, itu akan sangat bagus. Selama dia punya ide, maka dia pasti bisa menjatuhkannya. Pada saat itu, saudara perempuan pertama Huai tidak akan menjadi miliknya. Kamu adalah Li Xingxin, kan? Li Dong berbalik dan menatapnya dengan ringan. Tatapan seperti itu secara langsung membuat Li Xingxin merasa sedikit menyeramkan. Tatapan Li Dong benar-benar berbeda dari saat pria lain memandangnya. Mata pria-pria itu umumnya mengembara di paha, pinggang ramping, pantat montok dan dada dalam, dengan rasa agresi. Li Dong berbeda, dia lebih seperti melihat orang tua yang sudah lama tidak bertemu. Apakah kamu melihatku? Li Xingxin bertanya dengan suara rendah. Bab 279. Ketika dia menanyakan kalimat ini, dia menyesalinya. Dia adalah bintang besar, diperkirakan Merli melihat dirinya di TV setiap hari. Saya pernah melihatnya. Petik 2. Li Dong mengangguk, aku pernah melihatmu sebelumnya, berlutut di kuil dengan patung dewa ganas, dan seorang biksu botak mengenakan kalung tulang. Ngomong-ngomong, Buddha terkutuk Shen Yun adalah yang kamu berikan, kan? Ketika kata-kata ini keluar, Li Xingxin hampir ketakutan. Dia jatuh ke lantai dengan kaki yang lembut. Silangkan kaki terpisah, tangan ditopang di lantai, gigi gemetar tanpa sadar. Kamu, bagaimana kamu tahu? Li Xingxin bertanya dengan suara gemetar. Itulah rahasia hidupnya. Pada saat itu, dia dihancurkan oleh Shen Yun, dan tidak ada cara untuk melampauinya. Ditambah dengan perjuangan untuk mendapatkan lebih sedikit uang, dia bertanya kepada teman-temannya tentang lokasi seorang guru yang sangat kuat, dan dengan berani pergi mengunjunginya, tetapi dia tidak menyangka bahwa tuan itu benar-benar memberinya untaian manik-manik Buddha. Tuannya berkata bahwa selama tuan rumah memakainya sepanjang waktu, itu akan segera lemah secara mental, nasib buruk, dan itu tidak akan memakan waktu beberapa tahun, dan bahkan akan mati karena kegilaan. Penuh kegembiraan, dia memberikan tasbih ini kepada Suster King, mengatakan bahwa tasbih itu adalah tasbih yang dia minta dari seorang biksu tinggi. Setelah memakainya, dia akan diberkati oleh Buddha. Sister King tidak meragukan yang lain dan memberikannya kepada Shen Yun untuk memakainya. Betulkah? Tidak butuh waktu lama bagi Shen Yun untuk mulai kehilangan energinya, dan ada berita terus-menerus tentang penundaan syuting. Sangat disayangkan dia menemukan bahwa untaian manik-manik di tangan Shen Yun tampaknya telah menghilang belum lama ini, dan sejak itu, sikap Shen Yun terhadapnya tiba-tiba menjadi dingin. Aku melihatnya di untaian manik-manik Buddhis itu. Li Dong berkata dengan tenang, siapa yang memberimu tasbih itu? Siapa biksu di kuil itu? Li Dong hanya pernah mendengar kutukan menundukkan kepalanya, tetapi dia belum pernah mengalaminya. Li Dong sangat tertarik dengan metode yang begitu kuat. Li Xingxin menundukkan kepalanya dan dengan gemetar berkata, saya tidak tahu, itu direkomendasikan oleh salah satu saudara perempuan saya. Dikatakan bahwa itu adalah seorang master terkenal bernama Kuil Tengkorak. Petik 2. Kuil Tengkorak, Master Faming. Li Dong berpikir, benang manik-manik terkutuk itu tidak layak disebut di mata Li Dong. Namun,
jenis energi tertentu yang terkandung di dalamnya dapat mempengaruhi pikiran dan jiwa orang, dan itu harus diwarisi dari sekolah Tao yang keras di Asia Tenggara. Namun, tidak peduli seberapa kuat kuil tengkorak itu tidak sedikit pun oleh Li Dong. Sekali lagi, dalam menghadapi kekuatan absolut, semuanya adalah awan. Dia hanya membangkitkan minatnya dan bertanya dengan santai. Setelah pertanyaan itu, dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada Li Xingxin untuk pergi. Masalah antara Shen Yun dan Li Xingxin adalah urusan mereka sendiri, dan Li Dong tidak peduli tentang itu. Tanpa diduga, Li Xingxin berdiri dengan berani saat ini. Dia memasang wajah menangis dan menawan, dengan menyedihkan, "Tuan Li, saya tidak melakukan hal ini dengan benar. Bisakah Anda tidak berurusan dengan saya?" Dia benar-benar takut. Saya khawatir Li Dong akan memblokirnya secara langsung setelahnya. Li Dong tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya, "Kamu terlalu banyak berpikir. Aku terlalu malas untuk mencampur-adukkan hal-hal di antara kamu. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Tapi kamu harus ingat bahwa aku tidak ingin melakukan hal seperti itu. Ini di masa depan. Jika kamu mendengarnya, kamu harus tahu hasilnya jika tidak." Petik 2. Li Xingxin langsung merasa lega. Selama Li Dong tidak menghalanginya, untuk hal seperti itu, bahkan jika Li Dong tidak mengatakannya, dia tidak akan melakukannya lagi. Terlalu banyak perbuatan jahat semacam ini, tetapi nyawa akan hilang. "Ayo pergi, bawa kamu ke tempat lain." Li Dong masuk dan berkata kepada Mu Yifan dan yang lainnya. Mu Yifan dan Sui Haotian berdiri dengan cepat. "Kakak, mau kemana?" tanya Scar. "Tentu saja untuk membunuh ayam dan monyet. Saya mendengar bahwa kepala keluarga Seng ada di kota provinsi ini. Kami memotong tangan dan kaki putranya. Bagaimana kami tidak bisa berkunjung?" Li Dongdan tersenyum. "Ya Pak." Bekas luka dan yang lainnya, mata mereka langsung menyala. "Adapun kamu, kembalilah dan istirahatlah dengan baik. Semua orang dari Huai akan datang besok. Aku akan membiarkan patriark keluargamu mengatur gedung markas. Kemudian kamu dapat bertemu dengan mereka. Jika kamu menemukan masalah, kamu bisa menghubungi Yurou secara langsung. Biarkan dia memberitahuku." Petik 2. Li Dong berkata kepada Shen Yun dan yang lainnya. "Ngomong-ngomong, kalian berdua juga harus kembali dan berbicara dengan ayahmu. Aku hampir menyelesaikan urusan provinsi dan kota." Petik 2. Li Dong berkata kepada Mu Yifan dan yang lainnya. Mu Yifan dan Sui Haotian saling memandang dan mengangguk. "Ya, Tuan Li." Li Dong berhenti berbicara omong kosong dan pergi dengan bekas luka. Rumah Jo. Rumah keluarga Kiao. Sejak Kiaoba meninggal, istana ini tidak berpenghuni. Setelah ditinggalkan untuk jangka waktu tertentu, sekarang beberapa orang telah pindah lagi. Orang yang berani tinggal di Kiaos Manor tentu bukan penduduk asli ibu kota provinsi, dan tidak ada yang punya nyali seperti itu. Mereka yang tinggal di sini sekarang berasal dari keluarga Seng Hai Seng. Dan dia juga pemilik keluarga Seng, Seng Yang. Sejak Kiaoba meninggal, dia memiliki ide untuk datang ke kota provinsi Tianxing untuk memenangkan banyak situs dan memperluas kekuatan keluarga Seng. Jika begitu banyak situs dapat dimakan, pengembangan Seng Jia dapat dipercepat setidaknya selama 10 tahun. "Apakah Jia Hao sudah kembali?" Seng Yang sedang minum teh dengan santai dan bertanya kepada pengurus rumah tangga di sebelahnya. Awalnya, dia tidak ingin membawa Seng Jia Hao ke sini, lagi pula, sekarang kota provinsi Tianxing sangat kacau, keluarga asing membanjiri, memperebutkan wilayah, dan di mana-mana penuh dengan bahaya. Tapi dia tidak bisa menahan permintaan dari sebagian besar Seng Jia Hao, dan berkata bahwa dia tidak akan membuat masalah, hanya untuk bermain dengan seorang selebriti wanita bernama Shen Yun. Seng Yang tahu tentang selebriti wanita Shen Yun, tetapi merasa bahwa penglihatan putranya jauh lebih tinggi. Benar saja, ketika Seng Jia Hao tiba, dia langsung pergi ke Laut Cina Timur. Sekarang hitung waktunya, saatnya kembali setelah bermain.
Patriark, Tuan Muda belum kembali. Petik 2. Seng yang mendengus dingin, anak itu, aku khawatir dia terlalu bersenang-senang, dan dia lupa bahwa ayahnya masih di sini. Petik 2. Tuan masih muda, hanya sedikit lebih menyenangkan. Kepala pelayan itu tersenyum. Cepat dan biarkan dia kembali. Dalam beberapa hari, kita akan dapat membunuh keluargamu dan keluarga Sue. Pada saat itu, kita akan dapat membagi setidaknya sepertiga dari lingkaran bawah tanah provinsi. Ibu kota. Rayakan. Petik 2. Keluargamu dan keluarga Sue tidak bisa keluar sekarang. Apakah Patriark berencana untuk menyerang mereka? Tanya pengurus rumah tangga. Hah, apa keluargamu, apa keluarga Sue, di bawah kerja sama keluarga Seng saya, keluarga Qian, keluarga Huang, dan keluarga Zhou. Seng yang berkata dengan bangga. Sekarang Qiaoba sudah mati, Juggernaut telah membuat masalah Mo di utara. Mereka harus memanfaatkan keuntungan di sini sebelum keluarga Mo mengirim orang kuat untuk mendapatkan kembali kota perjalanan surgawi. Adapun apakah keluarga Mo akan merepotkan mereka di masa depan, Seng yang tidak mempertimbangkan ini sama sekali. Sederhananya, base camp keluarga Seng ada di Shanghai, dan bahkan jika keluarga Mo kuat di utara, tidak mungkin menjangkau Shanghai. Selain itu, keluarga Qian di antara 4 keluarga besar yang menyerbu ibu kota provinsi kali ini berani mengambil risiko besar untuk datang ke sini untuk mendapat untung, dan dia bahkan lebih tidak takut. Bab 280 ada pepatah yang mengatakan bahwa adalah baik untuk menanggung yang berani mati kelaparan dan yang penakut, untuk mencari kekayaan dan kekayaan dalam bahaya. Selama itu memakan begitu banyak situs di ibu kota provinsi Tianxing, perkembangan keluarga Seng akan sangat dipercepat. Dalam beberapa tahun, saya khawatir itu akan menjadi keluarga terbesar di Shanghai. Manfaat semacam ini, bahkan jika ada risiko besar, sepadan. Di mataku, kalian, bukankah mereka ayam kampung? Tiba-tiba, ada suara di luar pintu, dan segera ada 2 suara teredam. Bang, bang, 2 sosok terbang langsung. Itu adalah penjaga yang diatur Seng yang di luar, Kuaso Grandmaster. Baru saja ditendang di udara. Wajah Seng yang berubah drastis, siapa? Berani datang ke tempatku di Shenyang untuk menyebar liar. Situs Anda. Li Dong melangkah masuk dan mencibir, jika saya ingat dengan benar, ini seharusnya menjadi rumah Qiaoba. Sekarang bahkan kucing dan anjing berani masuk dan menempati. Pernahkah Anda bertanya kepada saya? Siapa kamu? Seng yang menatap Li Dong. Berani datang ke surga, dan berani membiarkan putramu pergi ke situsku. Tidakkah kamu tahu siapa aku? Li Dong berkata dengan tenang. Apakah kamu Li Dong? Pikiran Seng yang tiba-tiba teringat nama Li Dong, dan pupil matanya sedikit mengecil. Dia secara alami mendengar nama Li Dong. Rumor mengatakan bahwa Tuan Besar Zuomu di Provinsi Tianan sebelah dikalahkan olehnya, dan dibunuh oleh pedang suci selama proses melarikan diri. Tapi ini hanya rumor. Tidak ada yang melihatnya dengan matanya sendiri, jadi tentu saja Seng yang tidak akan mempercayainya. Dan sekarang, Li Dong yang terkenal ini tiba-tiba muncul di depannya. Dia datang dari Laut Cina Timur, jadi Seng yang tiba-tiba menjadi gugup, dan Li Dong datang, bagaimana dengan putranya Seng Jiahao? Di mana putraku? Seng yang bertanya dengan cepat. Ini, Li Dong memberi isyarat. Bekas luka segera menyeret Seng Jiahao keluar, seperti anjing mati, dan melemparkannya langsung ke tanah. Semua anggota tubuhnya terputus dan dia dalam keadaan koma. Tapi sekarang bekas luka itu terlempar seperti ini, rasa sakit yang parah segera membuat Seng Jiahao, yang tidak sadarkan diri, bangun sekaligus. Apa? Seng Jiahao ingin berdiri, tetapi mendapati bahwa selain rasa sakit di tangan dan kakinya, dia tidak merasakan apa-apa sama sekali. Tidak mendengarkan sama sekali. Dia melihat lingkungan sekitarnya dan ayahnya Seng Yang, dan tiba-tiba berteriak. Ayah, ayah, mereka memotong tangan dan kakiku, membunuh mereka, membunuh mereka.
Kebencian Seng Jiahao untuk Li Dong sudah luar biasa. Jika matanya bisa membunuh, Li Dong akan dibunuh olehnya 100 kali. Dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Seng, dan dia selalu di atas, tetapi sekarang, tangan dan kakinya telah terputus dan dia telah menjadi orang yang tidak berguna. Bagaimana bisa diterima? Tubuh Seng yang juga sedikit gemetar. Putranya terganggu. Yang paling membuatnya marah adalah Li Dong ini. Dia sangat sombong. Dia bahkan membawa putranya kepadanya. Ini adalah provokasi. Kamu terlalu banyak menipu orang. Seng yang menatap Li Dong, jangan berpikir bahwa kamu sedikit terkenal dan berani menyerang orang-orang dari keluarga Sengku. Karena kamu mengambil inisiatif untuk mengirimnya ke pintu hari ini, maka jangan pergi dan tetap tinggal di sini. Ketika kata-kata itu jatuh, lusinan tuan yang kuat bergegas keluar dari manor. Mereka mengepung Li Dong dan mereka semua memegang senjata di tangan mereka, menatap mereka, dan selama Seng yang memberi perintah, mereka akan buru-buru mencabik-cabik semuanya. Orang-orang ini semua adalah tuan yang dibawa oleh Seng yang telah dilatih keras oleh keluarga Seng selama bertahun-tahun, dan mereka semua adalah calon tuan. Awalnya ada 2 tuan besar, tetapi mereka telah dikirim untuk melindungi Seng Jiahao. Pada saat ini, Seng yang bahkan tidak memikirkan mengapa kedua tuan besar itu tidak muncul. Karena dia sudah pusing dan tidak banyak berpikir. Yang paling ingin dia lakukan sekarang adalah membunuh pria bernama Li Dong ini dan membalaskan dendam putranya. Pertempuran yang hebat. Li Dong tersenyum tipis, tapi apakah menurutmu hanya beberapa potong sampah saja bisa membunuhku? Tidakkah kamu menemukan bahwa 2 tuan dari keluarga Sengmu belum muncul? Mendengar ini, wajah Seng yang akhirnya berubah total. Dia melihat sekeliling, keringat dingin, tiba-tiba mengalir ke bawah. Ya, bagaimana dengan 2 master-master yang dia bawa? Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan menatap Li Dong dengan tidak percaya. Rumor itu semua benar, apakah kamu benar-benar mengalahkan Zuomu? Zuomu, apa gunanya? Li Dong tersenyum tipis, yang mengejutkan saya adalah bahwa kalian benar-benar berani, berpikir bahwa jika Qiao Ba mati, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Saya tidak ingin khawatir tentang terlalu banyak campur tangan, tetapi sekarang tampaknya Anda juga ingin melepaskan. Ini adalah akhir yang sama dengan milik Zuo. Seng yang hanya merasa hitam di depannya. Rumor tersebut ternyata benar adanya. Jika dia benar-benar tahu bahwa Li Dong bisa mengalahkan Grandmaster, maka dia tidak akan berani mengiriminya beberapa nyali. Pencuri tuah Huang, kamu berbohong padaku. Alasan mengapa dia datang ke Shanghai adalah karena dia disihir oleh keluarga Huang dari Shanghai, mengatakan bahwa Li Dong dari Donghai hanya sia-sia. Sekarang sepertinya dia dijual. Jika dia berada di Provinsi Langit, bisnis keluarga-keluarga Sengnya di Shanghai pasti akan ditelan oleh keluarga Huang. Tidak heran kepala keluarga Huang tidak datang ke sini, dan tidak heran anak Huang Yu dari keluarga Huang tiba-tiba berlari kembali ke Shanghai. Ternyata semua ini ditujukan padanya. Saya menggali lubang untuk membuatnya melompat ke bawah dan membiarkannya mati. Tetapi masalahnya telah mencapai titik ini, dia menghabiskan banyak upaya di Shenyang untuk meletakkan begitu banyak wilayah di sini di kota provinsi Tianxing, dan dia tidak berdamai untuk membiarkan dia menyerah begitu saja dan pergi. Li Dong melihat perubahan di wajah Shenyang dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya kamu masih tidak percaya, itu saja. Bekas luka, kata-kata jatuh. Scar dan yang lainnya saling memandang dan menembak tanpa peringatan. Keterampilan tempur tim, ledakan. Beberapa orang dari Scar bergegas langsung ke tuan yang dibawa oleh keluarga Seng, dan begitu mereka menembak, itu benar-benar hancur. Tuan dari keluarga Seng bertarung dengan seluruh kekuatan mereka, dan selusin orang menghadapi beberapa bekas luka. Namun, segera setelah mereka menghubungi, mereka langsung dikalahkan. Dipukuli sambil menangis ayah dan ibu, dipotong tangan dan kaki,
memohon belas kasihan satu demi satu. Hanya dalam waktu sekitar setengah menit, para master yang dibawa Seng yang semuanya tergeletak di tanah dan kehilangan efektivitas tempur mereka. Seng yang tampak terkejut. Seluruh tubuh gemetar, dan bahkan bawahan Li Dong ini sangat menakutkan dalam kekuatan tempur, orang bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Pada saat ini, dia tidak lagi ragu. Pria bernama Li Dong ini benar-benar mengerikan. Aku salah, aku akan membawa orang keluar dari kota provinsi Skywalk, tolong jangan bunuh mereka semua, aku sangat bingung karena aku ditipu oleh orang lain. Seng yang buru-buru berkata. Meminta maaf dan mengakui kesalahan bukanlah hal yang memalukan, mereka yang tahu urusan saat ini tampan. Tahu mengapa aku memotong tangan dan kaki putramu dan membawanya kepadamu? Li Dong bertanya. Wajah Seng yang berubah lagi, tidak diragukan lagi bahwa kurangnya mata putranya pasti telah menyinggung Li Dong. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.